Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada sistem reproduksi dalam materi ini akan dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, pembelahan secara amitosis atau pembelahan biner. Ini dapat diambil pada pembelahan sel bakteri. Kedua, pembelahan mitosis. Ini dapat ditemukan pada pembelahan sel-sel tubuh dan pada pembelahan sel saraf. Yang ketiga, pembelahan secara meiosis. Dan ini ditemukan pada pembelahan sel gonad atau sel guna, yaitu sel sperma dan pada sel ovum. Saat ini saya akan menjelaskan satu persatu dari pembelahan sel-sel tersebut. Yang pertama, pembelahan secara amitosis. Amitosis adalah proses pembelahan sel yang paling sederhana, yang biasanya terjadi pada bakteri dan sebagainya. Setiap 20 menit sekali, sel bakteri membelah menjadi 2, dan secara umum pembelahan ini disebut dengan pembelahan biner. Pada pembelahan amitosis atau pembelahan biner, biasanya diawali dengan sekensa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sel baru. Pada awal pembelahan sel, kromosom yang terdapat bebas di dalam sel akan menempel pada dinding sel. Kemudian, bersama-sama dengan pembesaran ukuran sel, berlangsung sintesis sel atau replikasi DNA, yaitu penggadaan kromosom. Setelah DNA selesai dibentuk dan sel telah mencapai pembesaran maksimum, maka akan terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang saling memiliki bahan genetik yang sama. Kedua, pembelahan sel mitosis. Mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Pembelahan mitosis berlangsung pada masa yang pertama perkembangan embrio dan juga pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan suatu organisme. Pembelahan mitosis berlangsung melalui 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk yang terjadi pada sel kelamin atau sel gonad. Pembelahan mitosis berlangsung dalam 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, telofase dengan 2 kali secara berturut-turut, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ingat ya, pembelahan meiosis sama dengan pembelahan mitosis. Oke, saat ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang struktur dan organisasi sistem reproduksi pada manusia. Dalam materi ini kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi pada manusia yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita akan membahas tentang alat reproduksi pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Bagian sistem reproduksi pada pria terdiri dari 1. Testis atau buah jakar, 2. Penis atau batang jakar, yang ketiga uretra atau saluran kencing, keempat vas deferens atau saluran benih, yang kelima kelenjar prostat, dan vesikulasi seminalis atau kantong mani yang terdapat pada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang terdapat pada sperma. Di bagian atas tubulus seminiferus terdapat epididymis
Sperma berkumpul ke epididemis sehingga didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Dari epididemis sel, sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran kemih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki kutub. dan ketup yang terbuka pada puncak sanggama sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh. Oke, kita akan lanjut dengan penjelasan alat reproduksi pada wanita. Alat atau organ reproduksi wanita terdiri dari 1. Uterus atau rahim, 2. tuba fallopi, 3. ovarium atau indung telur, 4. vagina atau mulut rahim. Semenjak dilahirkan, seluruh sel telur yang dimiliki wanita tersimpan dalam ovarium dalam keadaan tak berkembang. Perkembangan ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu pembuahan, kehamilan, dan kelahiran. Sekarang kita akan membahas tentang kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia adalah 1. gonore, 2. sifilis atau raja singa, 3. herpes simplex atau H. genitalis, 4. HIV atau AIDS, 5. keputihan, serta epididymitis. Nah, buat teman-teman, dari semua jenis penyakit yang telah saya sebut tadi, kita perlu melakukan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Di antaranya yaitu menjaga pergaulan dan memilih daya hidup sehat. 2. Menjaga kebersihan organ reproduksi supaya terhindar dari jamur, bakteri, dan parasit. Yang ketiga, memperbanyak pengetahuan tentang pendidikan seks. Demikianlah penjelasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Yahoo.